Perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan, mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, dan bahasa. Perkembangan pada peserta didik ditandai oleh peningkatan kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan yaitu, kalau perkembangan, proses perubahan psikologis dan fungsional yang mencakup kemampuan berpikir, emosi, sosial, moral, dan bahasa. Kalau pertumbuhan yaitu proses perubahan fisik yang dapat diukur, seperti bertambahnya tinggi, berat badan, dan ukuran tubuh. Perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan, misalnya seorang anak bertambah tinggi 5 cm, itu termasuk pertumbuhan. Dan karena itu, ia menjadi lebih lincah dan mampu melompati rintangan yang lebih tinggi. Itu termasuk perkembangan. Adapun contoh yang bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Tahapan-tahapan perkembangan menurut usia sekolah dasar pada usia 6-7, termasuk pada awal operasional konkret, pada usia 7 hingga 8 meningkatnya keterampilan bahasa dan logika, pada usia 8-9 mulai bisa kerja kelompok. Pada usia 9 hingga 10 tahun, makin logis dan sistematis dalam berpikir. Usia 10 hingga 11 tahun, tertarik pada penjelasan nasional. Pada usia 11 hingga 12 tahun, yaitu muncul masa transisi ke remaja, mulai berpikir abstrak dan lebih stabil emosinya. Macam-macam teori perkembangan. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, yaitu berfokus pada bagaimana anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi aktif dengan lingkungannya. Pada teori ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada sensori motor pada usia 0 hingga 2 tahun, yaitu siswa belajar melalui indera dan gerakan. Yang kedua ada praoperasional pada usia 2 hingga 7 tahun. Siswa itu mulai menggunakan simbol seperti kata, gambar, berpikir egosentris, hingga kesulitan memahami konsentrasi. Tahapan yang ketiga yaitu ada operasional konkret pada usia 7 hingga 11 tahun, yaitu siswa mampu berpikir logis secara objek dan peristiwa yang konkret. Pada tahapan terakhir yaitu operasional formal pada usia 11 tahun ke atas, yaitu siswa mampu berpikir abstrak, hipotesis, dan logis. Yang kedua ada teori perkembangan sosial emosional menurut Vygotsky, yaitu menekankan peran penting interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Vygotsky percaya bahwa pembelajaran terjadi melalui kolaborasi dengan orang lain yang lebih terampil di dalam zona perkembangan proksimal atau ZPD. Nah, konsep ZPD ini adalah inti dari teorinya, yaitu jarak antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dan apa yang bisa dilakukannya dengan nanti. Yang ketiga ada teori psikoanalitik menurut Sigmund Freud, yaitu menekankan peran konflik bawah sadar, dorongan insting, dan pengalaman masa kanak-kanak awal dalam membentuk kepribadian dan perilaku. Adapun tahapan-tahapan pada teori psikoanalitik, yang pertama ada oral pada usia 0 hingga 1 tahun, fokus pada mulut, menghisap, menggigit. Yang kedua ada anal pada usia 1 hingga 3 tahun, itu fokus pada kendali buang air besar dan kecil. Yang ketiga ada falik pada usia 3 hingga 6 tahun, yaitu fokus pada alat kelamin kompleks oktipus atau elektra. Yang keempat ada latensi pada usia 6 hingga 12 tahun, yaitu dorongan seksual ditekan, fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan intelektual. Tahap ini relevan untuk SDMI. Yang keempat ada teori perkembangan bahasa menurut Skinner, menjelaskan bagaimana anak memperoleh kemampuan berbahasa. Skinner mengklaim bahwa bahasa dipelajari melalui penguatan dan imitasi. Perkembangan bahasa seringkali dilihat dari tahap pralinguistik, yaitu pada usia 0 hingga 12 bulan, seperti menangis, mengoceh. Terus yang kedua, tahap 1 kata pada usia 12 hingga 18 bulan, itu mengucapkan kata-kata tunggal dengan makna utuh. Yang ketiga ada tahap 2 kata pada usia 18 hingga 24 bulan, yaitu menggabungkan 2 kata. Yang keempat ada tahap multi kata, yaitu pada usia 24 bulan ke atas, yaitu membentuk kalimat yang lebih kompleks dan mengembangkan tata bahasa. Yang kelima ada teori psikososial menurut Erik Erikson, menekankan pada peran interaksi sosial dan konflik psikososial yang harus diselesaikan di setiap tahap kehidupan untuk mengembangkan ego yang sehat. Ada 8 tahapan, tapi yang relevan untuk peserta didik di MI atau SD. Pada tahapan inisiatif versus rasa bersalah pada usia 3 hingga 6 tahun, yaitu anak mulai berinisiatif dalam aktivitas, jika dihambat bisa merasa bersalah. Yang kedua ada industri versus inferioritas pada usia 6 hingga 12 tahun. Anak berupaya menguasai keterampilan akademis dan sosial. Keberhasilan membangun rasa kompetensi, kegagalan bisa menimbulkan rasa rendah diri. Ini adalah tahap krusial bagi peserta didik di MI dan SD.
Yang kelima ada teori belajar sosial menurut Bandura, yaitu menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain. Anak-anak belajar dengan melihat dan meniru apa yang dilakukan orang dewasa atau teman sebayanya. Konsep self-efficacy atau keyakinan pada kemampuan diri sendiri juga penting. Bandura tidak memiliki tahapan perkembangan yang kaku, melainkan menekankan proses pembelajaran yang berkelanjutan melalui atensi atau memperhatikan model, retensi, mengingat apa yang diamati, reproduksi, mampu meniru perilaku, dan motivasi. Adanya dorongan untuk meniru, misalnya melalui penguatan atau tidak langsung. Yang terakhir ada teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, mengembangkan teori Piaget tentang perkembangan moral yang berfokus pada bagaimana individu membuat penalaran tentang benar dan salah. Ada 3 tingkatan. Yang pertama ada prakonfesional, pada anak usia 4 hingga 10 tahun, penilaian moral didasarkan pada akibat langsung, seperti hukuman atau hadiah. Yang kedua ada tingkat konvensional, yaitu pada usia 10 hingga 16 tahun, penilaian moral didasarkan pada norma sosial dan harapan masyarakat. Yang ketiga ada tingkat pasca konvensional, yaitu penilaian moral yang didasarkan pada prinsip universal, bukan hanya sekedar hukum. Perkembangan fisik motorik peserta didik mengacu pada peningkatan kemampuan mengendalikan gerakan tubuh. Pada perkembangan ini dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama ada motorik kasar, yaitu melibatkan penggunaan otot-otot besar untuk gerakan tubuh yang lebih besar dan membutuhkan koordinasi serta keseimbangan. Contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua ada motorik halus, yaitu melibatkan penggunaan otot-otot kecil terutama di tangan dan jari yang membutuhkan koordinasi mata dan tangan serta ketelitian. Contohnya menulis, menggambar, dan mewarnai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama ada faktor internal atau dari dalam, seperti genetik atau keturunan. Warisan biologis dari orang tua, misalnya temperamen, potensi kecerdasan, ciri-ciri fisik, dan lain-lain. Yang kedua ada kematangan, yaitu proses alami menuju kedewasaan fisiologis dan neurologis. Yang ketiga ada kesehatan, yaitu kondisi fisik dan mental individu, misalnya gizi, penyakit, kelainan. Dan yang kedua ada faktor eksternal dari lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, dari pola asuh, stimulasi, kasih sayang, sosioekonomi, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan sekolah, dari kualitas pengajaran, kurikulum, fasilitas, interaksi dengan teman sebaya dan guru. Dan yang terakhir ada dari lingkungan masyarakat, seperti budaya, nilai-nilai, akses terhadap sumber daya, media, dan lain-lain. Masalah dan gangguan perkembangan peserta didik. Yang pertama ada gangguan perkembangan fisik, seperti anak tampak lemah dan lambat bergerak. Yang kedua ada gangguan perkembangan kognitif, seperti anak itu kesulitan berpikir logis dan sulit untuk berkonsentrasi. Yang ketiga ada gangguan dari bahasa dan berbicara. Anak memiliki lambat berbicara dan sulit memahami instruksi. Yang keempat ada gangguan sosial dan emosional, misalnya anak mudah marah dan sering menarik diri dari kelompok. Yang kelima ada gangguan dari perilaku, yaitu anak sering melanggar aturan dan agresif. Ciri-ciri dari perkembangan peserta didik. Yang pertama bersifat sistematik, itu perkembangan terjadi dalam pola yang teratur dan berurutan, misalnya anak merangkak sebelum berjalan. Yang kedua bersifat progresif, yaitu terjadi peningkatan dan perbaikan dari waktu ke waktu, misalnya dari cerita menjadi tulisan yang jelas. Yang ketiga ada bersifat berkesinambungan, yaitu perkembangan adalah proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Yang keempat ada bersifat individual, yaitu setiap anak berkembang dengan kecepatan dan pola yang unik meskipun ada norma umum. Dan yang terakhir melibatkan seluruh aspek, yaitu perkembangan kognitif, fisik, sosial, dan emosional yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Peran guru dalam perkembangan peserta didik. Yang pertama, penyedia lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Guru menciptakan suasana kelas yang positif, inklusif, dan bebas dari ancaman. Yang kedua, sebagai fasilitator pembelajaran, seperti merancang dan menyampaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan. Yang ketiga, pemberi stimulasi, yaitu menyediakan berbagai kegiatan yang merangsang perkembangan motorik, kognitif, sosial, dan emosional. Yang keempat sebagai pengamat dan penilai, yaitu memantau perkembangan peserta didik secara individu untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan dukungan. Yang kelima sebagai model perilaku, yaitu menjadi teladan dalam hal sikap, nilai, dan perilaku yang positif. Dan yang terakhir sebagai kolaborator dengan orang tua, yaitu berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan dukungan yang konsisten bagi anak di rumah dan di sekolah.